Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih untuk bergabung di channel kami. Kami adalah komunitas pembelajar yang setiap hari Jumat kami ngumpul dalam satu forum 1 jam bersama LTI. Dan pada malam hari ini yang akan berbicara adalah Pak Yusuf Chandra. Saya baca CV-nya beliau. Wah, ini professional public speaker. Beliau adalah anggota dari Toastmaster. Toastmaster itu adalah sebuah perkumpulan di mana anggota-anggotanya itu secara bergiliran berbicara di depan umum dalam bahasa Inggris. Dilombakan juga selama beberapa bulan sekali gitu dilombakan sampai ke tingkat internasional segala itu Toastmaster itu. Walaupun latar belakangnya Pak Yusuf ini sebetulnya pernah di Jenewa jadi chef, kemudian juga di United States jadi chef. Tapi saat ini Pak Yusuf menjabat sebagai direktur dari sebuah perusahaan penyedia peralatan medis di Bandung. Itu latar belakang yang luar biasa dan pada malam hari ini Pak Yusuf akan sharing kepada kita mengenai bagaimana caranya kita menjadi fluent, menjadi lancar untuk berbicara di muka umum, khususnya dalam bahasa Inggris. Saya persilakan Pak Yusuf. Terima kasih. Memang sebagai public speaker, pembicara, itu kan tidak terbatas dengan orang-orang seperti Tantowi Yahya dan sebagainya. Tapi kita sebagai guru pun itu sudah menjadi seorang public speaker. Sebagai atasan berbicara dengan bawahan-bawahan kita atau supervisor, itu pun kita sudah menjadi seorang public speaker. Jadi public speaker itu sebetulnya orang yang berbicara dengan beberapa orang di bawahnya. Jadi tidak harus berbicara di hadapan ribuan orang, ratusan orang, puluhan orang. Enggak. Tapi berbicara dengan 2-3 orang pun kita sebagai public speaker. Oleh karena itu, sebagai pembicara lah ya, kita perlu mendalami dasar-dasar dari public speaking. Apa itu dasar-dasarnya? Sebetulnya sangat sederhana. Setiap pembicaraan itu harus ada pembukaan, opening, kemudian body, dan conclusion. 3 poin itu harus ada. Jadi kita tidak bisa bicara tiba-tiba masuk ke body-nya. Loh, ini mau ngomongin apa orang? Kok tiba-tiba masuk ke sini? Orang bingung, kaget kan? Tapi harus ada opening-nya apa nih? Kemudian masuk ke body. Nah, di dalam body ini juga biasanya kita membatasi tidak lebih dari 3 poin yang dibicarakan. Karena kalau lebih dari 3 poin, orang mulai ngantuk, orang mulai tidak bisa mengikutinya. Dan jangan lupa ditutup dengan conclusion, penutup. Selain struktur itu, juga yang perlu diperhatikan adalah suara kita, vokal kita. Apakah vokal kita ini jelas, clear, kemudian cukup terdengar oleh orang-orang di belakang. Juga ada yang namanya vocal variety. Ada tone, ada stress, ada pause, jeda-jeda, ada juga penekanan-penekanan. Di samping itu, juga yang mempengaruhi seorang public speaker adalah eye contact, pandangan mata kita. Ketika kita berbicara dengan orang, sebaiknya mata kita melihat ke mereka, ke mata mereka. Jangan melihat ke atas atau ke bawah, atau ke samping kiri atau kanan. Tapi kita pandang mereka. Sedangkan di dalam Zoom, biasanya disarankan untuk melihat ke kamera. Jangan melihat ke screen. Kenapa? Kalau lihat ke kamera, seakan-akan kita bicara dengan orang-orang itu langsung. Kalau melihat ke screen, seakan-akan kita membaca. Yang pertama itu adalah longer speech kita sebut, ya, pembicaraan yang agak panjang. Dan ada juga yang kedua, impromptu speech, yaitu pembicaraan yang dadakan. Nah, ini yang kayaknya agak sulit. Karena pertanyaan dadakan ini, kita harus jawab dengan memakai struktur kembali. Ketika kita ditanya oleh murid atau oleh istri, kenapa kamu datang terlambat? Itu kan AE-nya keluar. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu ada polanya. Polanya yaitu dengan PREP. P yang pertama adalah point. Jawab pertanyaan itu, iya atau tidak, setuju atau tidak. Kemudian yang keduanya, R, itu reason, alasan. Kenapa iya, kenapa setuju, alasannya apa. Kemudian diikuti dengan E, example, contoh. Contohnya apa? Apa yang kita sebutkan tadi, ini contohnya loh.
kemudian ditutup dengan P lagi, poin lagi, yaitu kesimpulan. Jadi sama juga, ada pembuka, ada isi, ada kesimpulan. Jadi setiap pembicaraan itu selalu berdasarkan 3 poin itu. Sama dengan tadi yang longer speech, yang diperhatikan juga vocal variety, eye contact, kemudian body gesture, body language, dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang kita sebagai guru itu tidak memperhatikan kaidah-kaidah itu. Sehingga kita bicara ke sana kemari, tidak terfokus. Itu yang membuat murid-muridnya menjadi nggak ngerti apa yang diomongin. Karena memang kita tidak terstruktur pembicaraannya. Sebagai seorang public speaker, pembicaraan kita harus terstruktur. Kenapa? Dengan terstruktur, itu akan lebih mudah diterima oleh pendengar kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Kan tadi Bapak mengatakan untuk menjadi seorang pembicara kan perlu introduction, kemudian body and then conclusion. Ya. Nah, sebaiknya Pak, itu tuh berapa lama ya introduction-nya, berapa lama ya itu untuk body-nya, dan berapa lama untuk conclusion-nya gitu. Pertanyaan yang bagus sekali. Itu tergantung dari pembicaraan kita, berapa lamanya ya. Tapi presentasinya saja. Untuk pembukaan, opening, itu biasanya 10%. Misalnya, kita mau bicara 10 menit. Jangan lebih dari 1 menit di pembukaannya. Juga di conclusion-nya. Jangan lebih dari 1 menit. Jadi 10% dari 10 menit. Di body-nya, kita hanya bisa 8 menit. Oleh karena itu, 8 menit kan agak panjang. Kita bikin 3 poin. Sehingga 1 poin itu kira-kira 2,5 menit. Poin dengan example. Poin dengan example, poin example. Itu akan sangat cukup sekali. Jadi aturannya 10%, 80%, 10%. Kadang-kadang orang kan berbicara dengan openingnya begitu panjang lebar. Memperkenalkan diri dulu, hobinya apa, pendidikannya apa, dan sebagainya. Nggak perlu. Apa yang akan kita sampaikan saja yang perlu diutarakan. Karena biasanya perkenalan-perkenalan itu dikenalkan oleh MC sebelum kita tampil. Seperti tadi saya sebelum masuk kan, Pak Hendra yang udah memperkenalkan saya. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi, langsung saja to the point-nya. Itu menjawab, Bu Aileen? Ya, menjawab Pak. Satu lagi ya Pak. Ya. Kan ini sebagai pembicara, bahannya sudah ada. Tapi orang tuh suka bilang, aku takut naik ke depan atau ngomong di depan gitu kan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mengurangi lah kenervesan begitu ya? Ya. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Bagaimana mengurangi kegugupan nervous kita sebelum naik ke panggung? Yang terutama preparation, persiapan. Persiapan itu sangat penting. Kita siapkan draft kita, sesudah persiapan, kita praktekkan dulu. Sebelum terjun ke dunia yang sesungguhnya, kita lihat di kaca. Kita berbicara, mungkin melihat teks sebagian, karena belum hafal, lihat bagaimana pembicaraan kita. Apakah pembicaraan kita lancar? Apakah kita banyak filler words like nah itu harus dihilangkan karena itu sangat mengganggu. Gimana caranya? Ya praktek. Karena untuk mempraktekkan 10 menit pembicaraan itu kita perlu waktu 10 jam untuk praktis. Walaupun orang itu sudah sangat terkenal, dia tetap harus ada preparation, harus ada praktis. Kalau tidak, dia akan amburadul dan akan nervous. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah siap, sudah ready di panggung, naik ke atas panggung, kemudian kita lihat audiens. Biasanya kalau ngelihat audiens yang, aduh, kok ada Ibu Aileen? Saya takut nih ngomongnya depan Ibu Aileen. Atau ada Pak Hendra. Wah, gimana nih kalau salah-salah? Jangan takut. Karena Ibu Aileen, Pak Hendra itu nggak tahu bahan apa yang akan saya bicarakan. Percaya diri, karena saya sudah praktekkan, sudah latih, ya saya bicara, saya tampil. Nggak usah lihat Ibu Aileen, nggak usah lihat Pak Hendra. Itu biasanya akan mengurangi rasa nervous kita. Biasanya sebelum naik panggung, saya tarik nafas yang dalam, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian kita katakan pada diri sendiri, saya bisa, saya pasti bisa. Naiklah ke panggung, hadapi audiens, tersenyum, mulailah berbicara. Itu Bu Aileen. Thank you Pak. Nah, Ya, ada Bu. pertanyaan lain Pak, silahkan. Made Yeri,
Pak Yusuf, salam kenal Pak Yusuf, ketemu lagi dengan Made Yeri Pak. Kalau saya boleh sharing juga sedikit Pak. Kalau saya Boleh, silakan. bagaimana selain tadi Pak Yusuf udah cerita bahwa kita mesti mencoba berbicara di depan cermin, menaklukkan diri sendiri gitu kan ya. Nah, Iya. saya juga punya ide tuh gini. Kalau ada kesempatan berbicara seperti sekarang ini, berbicaralah. Itu akan melatih kita untuk berani berpendapat. Dan itu sangat bermanfaat ketika kita melakukan impromptu speech. Gitu menurut saya Pak Yusuf. Silahkan. Terima kasih. Betul sekali. Kita akan praktekkan impromptu speech. Jadi dengan pola prep itu ya, poin, setuju atau tidak, agree atau disagree, kemudian alasannya apa, contohnya apa, poinnya apa. Pak Hendra ya? Siapa? Saya kasih topiknya. Oh, siapa? Topiknya ini, kita akan gagal ketika kita gagal mencoba. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Alasannya kenapa? Saya mencoba banyak hal dan ternyata apa yang saya takutkan dalam kehidupan itu ternyata tidak terjadi. Jadi menurut saya ketakutan itu adalah buah dari imajinasi kita sebelum melakukan. Tapi begitu melakukan, kok rasanya biasa aja. Contohnya belajar skill baru. Ya. Dulu skill lama itu saya memandang bidang ilmu yang sekarang saya pelajari itu adalah bidang ilmu yang menakutkan. Dan banyak sekali perubahan-perubahannya. Kesimpulannya, jadi saya setuju dengan pendapat Bapak tadi, yaitu bahwa kita akan gagal pada saat kita gagal untuk mencoba. Itu Pak. Iya, bagus sekali. Mau nyoba Bu Yulia? Pertanyaan yang sama. Selamat malam Pak. Malam. Izin Pak, kita Ya. akan gagal ketika kita gagal mencoba. Poinnya setuju, kemudian reasonnya, alasannya, karena you will never know until you have tried Ya. gitu ya. Kamu nggak akan pernah tahu sampai kamu coba. Kemudian example-nya, contohnya mungkin saat kita coba untuk melakukan public speaking kayaknya Pak. Contohnya, boleh. karena kalau public speaking itu kan harus praktis ya Pak, selain penguasaan materi, harus praktek, kemudian dan fokus, pikirannya harus fokus. Contohnya kayak gitu, jadi harus latihan, coba, jadi kita bisa tahu kita bisa. Poinnya kembali lagi ke awal, bahwa kita akan gagal ketika kita gagal mencoba. Kalau kita sudah berani mencoba, sebenarnya kita itu udah berhasil gitu. Mungkin seperti itu sih Pak dari saya. Oke, coba sekarang diulang lagi dengan nggak usah di breakdown kayak gitu. Langsung ngomong aja. Jadi si prep-nya nggak usah diomongin. Poinnya ini, nggak usah. Langsung aja. Saya setuju dengan kalimat itu karena bla bla bla. Coba. Saya setuju dengan kalimat saya tidak akan gagal ketika saya berani mencoba. Karena saya merasa ketika saya berani mencoba itu sudah menunjukkan bahwa saya bisa gitu. Dengan saya berani berbicara di depan tim saya atau saya sharing informasi dengan rekan-rekan di tempat kerja saya, menurut saya salah satu upaya saya untuk mencoba gitu, untuk bisa, untuk menyampaikan bahwa saya bisa gitu. Jadi saya tidak akan gagal ketika saya berani mencoba. Saya sedikit nervous. Enggak apa-apa. Ini kan kita praktek. Enggak apa-apa. Baik Kita kan Pak. berlatih di sini. Sekarang pertanyaan saya ke Ibu, perasaannya gimana Bu? Ketika ditanyakan pertanyaan itu, Iya. Ibu harus menyusunnya. Apa yang terjadi di otak Ibu? Sebenarnya ini adalah rumus untuk kita melakukan public speaking yang paling simple. Ketika kita diminta untuk melakukan public speaking dadakan, terutama. Ketika betul. kita bisa tahu rumusan prep, point, reason, example point, itu rumus yang paling sederhana yang bisa kita coba untuk latihan ngomong. Kadang-kadang itu kan kita tanpa kita sadari ketika kita di dunia kerja, di tempat kerja, kadang-kadang tanpa ada persiapan, kita tuh diminta untuk ngomong di depan. Mungkin si A boleh memberikan sepatah dua patah kata gitu. Mungkin rumus ini bisa dipakai. Saya aja tadi tuh pas dengar pertama, saya coba mikir. Iya, kayaknya ini bisa jadi rumus dan bisa dikembangkan gitu. Bisa jadi satu materi, bahkan bisa dipakai berjam-jam. Seandainya bisa dikembangkan dan dipersiapkan dengan baik. Saya pikir sih gitu, Pak. Makasih. Semoga bisa dipraktekkan. Karena Siap. hal-hal kayak gini ini sering sekali muncul kan. Apalagi betul. kalau misalnya di
suruh doa. Betul, Nah, itu. Oh, jangan betul saya, jangan banget. saya. Jangan saya. Betul, karena mungkin belum tahu rumusannya ini kali Pak ya. Betul. Terima kasih Pak untuk sharing rumusnya ini, rumus yang bagus banget. Saya yakin Bapak pasti mahal nih untuk dapat rumusannya ini yang Bapak mau sharing ke kita. Betul, bukan mahal, tapi waktunya lama sekali. Ya, betul-betul itu maksudnya Pak. Untuk sampai ke Ah, situ itu perlu betul, waktu. Betul. siap. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Pak Hendra gimana tadi perasaannya ketika menjawab pertanyaan itu? Saya tidak terbiasa berbicara dengan struktur semacam itu, Pak. Saya punya gaya sendiri. Jadi begitu berbicara pakai prep itu tadi, saya agak perlu menyesuaikan diri. Tapi insya Allah saya latih, Pak. Terima Ya. kasih itu, masukan berharga, Pak. Dan saya rasa itu conversation kita sehari-hari ya. Ya, betul. Jadi memang sudah saat berlatih untuk menggunakan prep, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Hari mau kasih komentar, Pak Hari. What do you think about those? Well, it's a very good structure, and I believe that if you don't have your own style, Yep. it is a style that's easy to adopt. Hmm. It's very simple. What you would like to do, or what I would add, is that you should have some words, some helping words. Like, for example, in conclusion, Hmm. so instead of just going to your conclusion, you say, in conclusion. Jadi, Yeah. words that signal to your audience that this is your conclusion. Shall I just model one for you, Pak? The same Sure. question? Go ahead. Why don't you ask me the question in English, and then maybe I can model, and then people Okay, I'll can ask you in comment English about it. then. All right. The same question. It's okay. The same So that question. people can follow. Yeah, so that people can follow. We will fall, we will fail when we haven't tried. We will fail if we haven't tried. Right. Almost 2,000 years ago, Mr. Chandra, a famous Chinese philosopher, Confucius, said, "A journey of 1,000 leagues begins with a single step." I absolutely agree with you. No matter how far and how long the journey, it always starts with a single step. And you are right, Chandra, that when we take or if we do not and never take that single step, you would never reach your destination. Let me give you an example. Let's say your company is trying to have a new program for the benefit of your employees. And at the first meeting, people come to this meeting and are totally negative about it. And they don't even want to try. They say, oh, there's so many problems involved. Oh, it's such a waste of time. Oh, it's such a waste of money for everybody. What then happens is that the company doesn't even take that first step towards achieving its goal. This is a clear example when not taking a single step or the first step means it's a failure right from the start. So in the final analysis and in my conclusion, Pak Chandra, you are absolutely right when you say you will always fail if you never take the first step. Thank you, Chandra, for asking the question. Thank you, my friend. Well, I would like you to start with, again from the beginning, just from the point and the reason. My point is, I quoted Confucius, and I very clearly stated that I absolutely agreed with you. And the reason was, for example, in a company, if you go for the first meeting and everyone is negative about wanting to achieve a goal, and the company decides not to even try, then it has failed in its goal. So that would be the reason, and I gave you an example in the context of a business model. Thank you. Point. Nah, ini teman-teman, contohnya. Jadi, dia tidak mengatakan, ya saya setuju dengan itu saja. Tapi dia boleh mengatakan dengan, my point is. Itu menunjukkan ke poin yang pertama. Kemudian masuk ke reason, dia mengatakan, for example, in a meeting, I found bla 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 bla. Itu alasannya. Kenapa dia setuju dengan kalimat pertama. Kemudian dia masuk ke contoh, dia mengatakan, let me give you an example. Jadi orang tahu, oh ini contohnya. Dan ini sangat bagus karena contohnya adalah pengalaman pribadi Pak Hari. Jadi kalau kita bicara seperti ini, sebaiknya contohnya itu pengalaman pribadi kita. Itu akan lebih mengena. Kemudian dia tutup ke conclusion-nya dengan kalimat, in final analysis, my conclusion.
Jadi orang tahu bahwa dia sudah selesai. Jadi dia mengembangkan dari prep itu dengan kalimat-kalimat intro, kalimat penghubung dari A ke B, C ke D. That's very good example. Thank you, Harry. Thank you for the opportunity. Jadi contoh buat teman-teman kita semua yang ada di sini ya. Nah, untuk sampai ke level Pak Hari, itu juga perlu waktu yang lama. Pak Hari itu ikut klubnya juga sudah hampir 20 tahun. Is it nearly 20 years? Yes, together with you, Chandra. Yeah. Together with you, Pak Yusuf. Yeah. Hampir 20 tahun kita bersama-sama di satu klub untuk melatih sampai ke level ini gitu. Jadi jangan takut teman-teman, terus keep on trying, coba terus, coba praktekin, dan suatu saat pasti bisa nyampe ke situ. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau menjawab? Saya boleh Pak Yusuf kalau yang lain belum? Boleh. Mari, mau pertanyaan yang sama? Ya, saya mau bertanya sebenarnya ke Pak Hari atau Pak Yusuf. Boleh, tanya ke Pak Hari dulu. Baik. Gini, bagaimana ya cara mengembangkan sebuah ide sehingga ide itu bisa nyambung satu dengan yang lain supaya nggak muter-muter, sehingga orang nggak boring mendengarnya. Very flexible and everyone like to hear that. How to make such a good kalimat, sentence like that. Thank you. Thank you, Pak. So since Pak Yusuf wants me to answer first, I'll give you some answers. First Sure. of all, it takes experience and it takes reading a large, you really have to be very well read, Pak, so that there's always some quotation, some interesting idea that you can start with to get your audience interested. So you arouse the interest first. In the example just now, I used Confucius, or saying by Confucius. You can use all kinds of examples, and it really comes from your wealth of experience. Now, when it comes to the examples, as Pak Yusuf correctly points out, it should always be a real, authentic example, and it should be an example from your own life in the context of your business or your school or a business that you do. And it really should be something grounded in the truth. Because when you're talking the truth, you come across very convincing and it's very interesting because people like to hear stories. Okay, the easiest thing is to like to hear. People love listening to stories. The other thing that I can share with you is use those linking words. And therefore, the next thing that happened, I was surprised. These are little phrases that you can keep in your pocket, and you can just use them over and over again to keep the story and the interest going. So that's what I would say. Pak Yusuf, this is your presentation, not my presentation. So go ahead. Pak Yusuf is far more experienced than me. Silakan, Pak Yusuf. Thank you very much. Apakah itu menjawab, Kamade? Jadi saran dari Pak Hari adalah well read, baca, banyak membaca, sehingga kita punya banyak ide. Apalagi kita bisa mulai dengan kutipan-kutipan, quotes. Tadi Pak Hari mengambil dari Confucius. Jadi kutipan itu tidak mungkin muncul di otak kita ketika kita ditanya dadakan seperti ini. Tapi kalau kita sudah membaca, sudah mengumpulkan kutipan-kutipan yang begitu banyak di kepala kita, itu kita bisa keluarkan ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Kemudian di example, betul sekali, real authentic example of your own life. Jadi jangan ambil contoh yang orang lain atau yang tidak terjadi. Itu tidak otentik lagi, tidak meyakinkan orang. Pendengar itu tahu, ini cerita dia atau bukan. Dia yakin atau tidak. Kita bisa tahu dari cara berbicara kita. Kemudian juga di dalam saku kita, kita punya story-story yang banyak banget. Jadi banyaklah membaca cerita, banyaklah membaca kutipan, sehingga ketika kita bicara, kita nggak pusing lagi mikirinnya. Karena kalau kita tidak banyak pengetahuan, tidak banyak baca, tidak banyak quotation di otak kita, kita akan berputar-putar. Nah, ketika kita tidak mau berputar-putar, kembali ke strukturnya, ya. Jadi selalu berbicara dengan struktur. Saya bicara ini, kenapa saya bicara ini, contohnya apa? Sehingga kita ingat. Dan biasanya kita sebelum menjawab, itu punya waktu 30 detik untuk berpikir.
untuk menyusun struktur yang akan saya pakai dan contoh yang akan saya pakai. Betul sekali, itu apalagi kalau kita sedang kontes di depan panggung, datang pertanyaan, itu bisa blank. Tapi kalau kita banyak baca, banyak pengetahuan, dan di saku kita banyak cerita, banyak quotation, itu akan dengan lebih mudah mengeluarkannya. Tips yang sangat bagus dari Pak Hari. Ya, Pak Made, Pak itu menjawab tidak? Thank you Pak Yusuf, Pak Hari. Menjawab Pak, terima kasih. My pleasure, Pak. Pak Made mau nyoba berbicara? No problem, I would like to try Mr. Yusuf. Okay, I will give you in. Oh, Hari, do you have some question in English? Or I can give. Pak Made, Yes sir. tell us about the love of your life. Go ahead, Pak Made. Okay, I'll try to answer this question. Tell me what I love about my life. Is that the question? Actually, I think that is the question, Pak Hari. Okay, what do I love about my life? Okay, I love new challenge. The one that I really like is that speaking in front of the audience. So one time when I was start my Toastmaster experience, for example, I came to the stage, and then when one of the member of the Toastmaster table topic at the time asking me about something, a specific question, I really blank. And then at the time, Toastmaster teach me how to deflect. Whenever, for example, whenever people asking about a specific topic like house, for example, because I don't really understand about architecture. Then whenever the question about architecture came to me, and then Toastmaster experience told me that yes, say the truth that we don't know about the topic, but at that time I really stage fright. I'm blind. I'm blank, really blank. And then after 2 minutes of that time, I then complete by itself, saved by the bell. That is the experience. So the conclusion is that what do I love about my life? I like challenge, but I love challenge, and the Toastmaster experience is the one that still until now I'm struggling, but I love that. Thank you very much. Is that answering kira-kira, Pak Hari? Hari, Fantastic, Pak. Round of applause. Well done, Pak. An excellent impromptu response. Thank you, Pak. Over to you, Pak Yusuf. thank you, Pak. Thank you, Pak Hari. Excellent, yes. Pak Made, excellent answers. Anda sudah menjelaskan dengan contohnya ketika Anda di Toastmasters, kan? Cuman di sini tidak sedikit kurang terstruktur karena Anda berbicara sambil berpikir. Sebaiknya di awal Anda udah berpikir, udah mikir jawaban saya nanti contohnya, oh baguslah. Kalau pertanyaan ini saya akan contohkan ketika saya masuk di Toastmaster, kemudian saya dipanggil menjadi table topic speaker, saya nggak bisa apa-apa. Misalnya, karena pertanyaan yang ditanyakan tentang sesuatu yang saya tidak tahu. Misalnya pertanyaannya tentang architecture. Saya nggak tahu jawabannya apa, sehingga saya muter-muter di situ. Dan untungnya waktunya sudah habis dengan 2 menit. Nah, jadi boleh saja Bapak mengatakan ini, memang Bapak nggak tahu tentang itu, tapi sudah diatur di awal, Pak. Sudah di-arrange di sebelum Bapak bicara. Jadi jangan bicara sambil mikir. Karena biasanya kalau bicara sambil mikir, nanti ada yang ketinggalan. Jadi balik lagi ke atas. Jadi bolak-balik kelihatannya, ya. Kalau bisa Bapak berpikir dulu framework-nya apa yang mau diceritakan, ceritakan. Kalau ada yang lupa, Pak, nggak usah diingetin lagi. Orang lain itu nggak tahu apa yang Bapak bicarakan. Jalan aja, sehingga pembicaraan Bapak akan mengalir, akan flow seperti air. Nggak jalan, balik lagi ke atas, balik lagi. Ya, itu saran dari saya. Gimana Pak Made? Terima kasih Pak Yusuf. Ini saya harus belajar nih, gimana caranya ngomong supaya tidak mikir. Jadi artinya di awal itu saya harus sudah tahu arah jalan saya itu akan saya ngomong apa gitu ya Pak Yusuf ya? Iya, betul. Oke, minimal garis besarnya Bapak sudah tahu apa yang diomongin. Baik, Jadi kalau seandainya Bapak udah ngikutin itu dan lupa,
Ya. terus jalan, jangan balik lagi, Oke. terus aja, sehingga orang nggak akan tahu bahwa Bapak lupa mengatakan kalimat ini, Oke. ya, sehingga akan terdengar, akan terbaca oleh audiens, flow-nya enak banget. Oke. Itu saran saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mungkin Yusuf. Pak Hari, you give another topic to other people. Siapa yang mau Ini coba? kalau dalam bahasa Inggris saya, kalau bahasa Indonesia sama Pak Yusuf aja. Oh ya, silakan Pak Musa, ya. Oke, saya mungkin dari pengalaman saya ya. Setuju enggak? Banyak orang berpikir obesitas adalah penyebab dari masalah kesehatan. Itu enggak salah karena banyak masalah kesehatan yang muncul gara-gara orang obesitas. Tapi seberapa orang realize bahwa obesitas itu sebenarnya akibat, bukan penyebab saja. Obesitas itu adalah akibat dari satu pola yang keliru, ya tentunya pola makan, pola olahraga. Reasonnya cukup lama, bahkan berpuluh-puluh tahun saya meyakini dalam mindset saya bahwa obesitas saya itu adalah genetik. Karena saya makan sedikit, rasanya nggak turun-turun berat badan. Beda dengan istri saya makan banyak juga nggak gemuk-gemuk. Sampai saya akhirnya berubah setelah saya ketemu satu dokter dan praktisi medis juga, dulu dia juga konsultan nutrition di tempatnya Aderai, bahwa obesitas adalah pilihan. Lalu saya dibimbing oleh beliau untuk merubah habit. Jadi clue-nya adalah ternyata masalahnya di mindset dan habit saya. Lalu example-nya setelah saya tahu itu, saya memutuskan untuk ikut program yang beliau sharing. Akhirnya singkat cerita, awalnya saya dianjurkan untuk tidak fokus ke berat badan, tapi fokus ke kesehatan. Karena dulu saya punya masalah dengan check up darah saya, merahnya 5. Jadi fokusnya adalah bagaimana dapat normal check up darah tanpa obat. Nah, singkat cerita dalam waktu 1 tahun saya bisa menormalkan 5 merah tadi, kolesterol, trigliserid, hipertensi, asam urat, dan fatty liver tanpa obat. Dan menurut dokter saya itu bonusnya berat badan saya turun 30 kilo. Itu tuh bonus karena fokus utamanya sehat. Jadi poinnya adalah ketika kita ingin merubah sesuatu result yang kita rasakan tidak nyaman, starting from mindset dan habit. Karena itu adalah akar masalahnya. Itu mungkin ya. Ya, ceritanya banyak, bagus. Cuma memang Bapak ceritanya agak overlap, tidak teratur dengan baik gitu ya. Coba Bapak mulai dengan mindset and habit about tentang obesitas. Baru Bapak cerita, misalnya ketika zaman kapan Bapak itu merasa badannya cepat besar walaupun makan tidak terlalu banyak. Ya. Apalagi dibandingkan dengan istri saya. Dan mindset saya berpikir bahwa dengan makanan saya jadi gemuk. Ternyata bukan. Ini ada pendapat dari Aderai. Nah, itu kan kayak quotation. Ya. Apa yang Aderai katakan, dan saya ikuti petunjuk dia Aderai, dan ternyata badan saya menjadi makin bagus. Oleh karena itu, saya pikir bahwa mindset dan habit yang saya dapatkan di awal itu nggak benar. Setelah saya ketemu Aderai, baru saya menemukan cara yang lebih benar. Itulah dan kesimpulan saya bahwa sebetulnya obesitas itu disebabkan oleh ini gitu. Oke. Jadi nggak terlalu bolak-balik, Pak. Terima kasih Pak Terima kasih. Thank you. Menarik ya Pak ya. Bapak punya closing statement? Closing statement saya ya ini, kalau kita ingin berbicara dengan baik dan lancar dan teratur, itu ikutin aja pola yang sederhana itu dan dipraktekkan terus-menerus, sehingga kita akan mendapatkan satu pola yang bagus ketika kita berbicara. Ini tidak bisa terjadi dalam waktu 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan kita bisa mendapatkan sampai ke titik ini. Nggak mudah dan nggak sulit juga. Saya pernah bicara dengan juara dunia, dia bicara 7 menit, dia mengatakan untuk bisa bicara 7 menit ini, saya harus praktek 360 kali berbicara di depan audiens yang berbeda.
Bayangkan, hanya 5-7 menit, dia harus berjuang berbicara praktek 360 kali. Nah, itu kita lakukan juga. Pak Hari itu pernah jadi juara loh, sampai di division level. Saya rasa dia juga tidak hanya begitu membuat draft terus berbicara. Pasti dia berlatih. Saya juga pernah berlatih dengan Pak Hari. Ketika saya mau lomba pidato, saya datang ke sekolah, ke Temasek ya Pak Hari ya. Saya minta Betul, dia Pak. lihat skrip saya, kemudian dia bilang, coba praktekin sama kamu. Dipraktekkan, dia kasih masukan. Kemudian saya balik lagi, nah ini udah lebih bagus. Jadi setiap orang selevel Pak Hari sekalipun itu nggak bisa langsung menjadi bagus. Yang penting adalah niat mau berpraktek. Mungkin nanti suatu saat diadakan lagi table topics night. Setiap orang diberi kesempatan berbicara. Dan kemudian ada, yang penting sini ada evaluator, ya, ada yang memberikan masukan. Karena kalau kita hanya bicara tanpa ada pemasukan, kita pikir udah bagus. Ternyata oh harus begini, oh ada tambahan ini. Nah itu yang bagusnya di klub itu, karena ada orang yang mendengarkan, memberikan masukan bagi kita. Ya mungkin 2-3 bulan lagi Pak Hari ya, diadakan lagi table topic night, semuanya berbicara dan menjadi evaluator setiap orang. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan terakhir, silakan Pak Susilo. Terima kasih untuk input Pak Hendra, Pak Hari, Pak Yusuf. Tapi yang saya nggak dengar hari ini itu tentang isinya. Kalau saya lihat ini sebagai contoh, Pak Anies itu bicaranya bagus, tata bahasanya segalanya bagus. Tapi kadang-kadang nggak ada isinya. Kalau Ahok misalnya ini, bisa dia bicara itu mungkin nggak pakai terstruktur, tapi isinya menarik. Jadi selain struktur itu, mungkin yang bikin menarik itu isinya. Jadi setiap Ahok bicara itu ada yang ide-ide baru gitu, menarik gitu. Mungkin nggak terstruktur, tapi isinya itu sangat menarik gitu. Kalau Pak Anies kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang dia mau bicarakan, nggak ngerti. Mungkin kata-katanya indah segala. Jadi kata saya itu public speaking itu kalau isinya tidak ada yang disampaikan itu mungkin kata-kata kalimatnya bagus, tapi nggak akan menarik gitu. Sedangkan kalau isinya ada, otomatis struktur-strukturnya itu bisa hilang. Itu aja sekedar yang saya dapat dari Pak Anies sama Pak Ahok itu. Kalau saya melihat energinya ya Pak ya. Pak Ahok kalau bicara kan pakai energi tuh. Kalau Pak Anies tuh kan datar-datar saja. Mana yang penekanan, mana yang nggak penting, mana yang nggak penting, kok rasanya nggak ada bedanya ya. Mungkin itu kelihatannya energi itu yang punya pengaruh terhadap isi pembicaraan Pak Ahok dengan Pak Anies. Bedanya ada di situ. Itu pendapat saya Pak Yusuf. Entah benar entah salah, silakan Pak Yusuf. Oke, tadi saya bicara bahwa dalam public speaking ini ada dua segi kan, struktur dan pembawaan. Ada vokal variety, ada pause, ada stress, ada jeda, dan ada up and down, dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi bagaimana pembicaraan kita bisa diterima orang. Betul sekali, ada kalimatnya bagus, kata-katanya bagus, cuma cara pengucapannya datar. Nggak ada yang distreskan, nggak ada yang ditekankan. Itu maksudnya dari Pak Hendra ya. Betul sekali, jadi public speaking ini sangat luas, nggak mungkin kita belajar dari sekali atau 2 kali. Karena untuk vokal saja kita harus berlatih terus-menerus. Untuk jeda, orang juga kan bicara harus ada jedanya, sehingga bisa menangkap inti dari cerita itu. Nah itu harus dilatih, itu aja. Itu dari saya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Saya juga ingin berterima kasih pada Pak Yusuf atas kesediaan beliau untuk mengisi acara Zoominar LTI pada malam hari ini. Salam sehat, saya ingin tutup dengan doa, semoga kita semua dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesejahteraan, dan kedamaian selalu.